1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan jawaban dari Zaki Ainur Rofiq untuk soal punyanya Alexandria Siciliani. Yang pertama, siapa nama pemimpin tertinggi Daulah Mughal yang mempunyai gelar Alamgir? Jawabannya ini Aurangzeb. Terus juga nomor 2, selama masa kepemimpinan Jahangir, beliau berhasil menundukkan beberapa wilayah. Sebutkan wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan serta kemukakan alasan mengapa Jahangir berbuat demikian. Yang nomor 2 ini jawabannya Bengala pada tahun 1612 dan juga Mewar 1614 serta Kangha pada tahun 1615 Masehi. Alasan Jahangir melakukan ini ialah untuk mempertegas kenegarawanannya yang diwarisi dari sang ayah. Serta soal nomor 3, mengapa pada saat memerintah Bahadur Shah ini menerima perlawanan dari penduduk Lahore? Jawabannya disebabkan oleh sikapnya yang terlampau memaksakan ajaran Syiah kepada penduduk Lahore. Dan saya juga akan menjawab soal dari Fatma Aulia Ramadhani. Soal nomor 1 yaitu apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara Sultan Akbar II dan Bahadur Shah II. Jawaban yang saya tulis di sini nomor 1 adalah penyebab terjadinya konflik antara Sultan Akbar II dan Bahadur Shah II ini ialah tidak menerima isi perjanjian antara EIC atau East India Company dengan ayahnya, di mana Sultan Akbar II ini memberi konsesi kepada EIC untuk mengembangkan usaha di benua India dengan catatan harus menjamin kehidupan di sana. Dan yang soal nomor 2, apa yang terjadi setelah wafatnya Bahadur Shah? Jawabannya ialah terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Dan juga soal yang terakhir, jelaskan secara singkat masa pemerintahan Bahadur Shah II. Jawaban yang saya tulis di sini ialah Bahadur Shah II memerintah Mughal dari tahun 1837 hingga 1858 Masehi. Namun semasa memerintah dia terlibat konflik dengan Inggris. Pada tahun 1858 Masehi, Inggris ini menjatuhkan hukuman yang amat sangat kejam terhadap pemberontak, di mana mereka diusir dari New Delhi, rumah-rumah ibadah juga dihancurkan, dan Sultan Bahadur Shah II diusir dari istananya. Sekian, terima kasih. Saya Nabila Mulia Saif akan menjawab soal dari Ia Hajen Wahidi. Soal yang pertama yaitu pada bidang ekonomi masa Daulah Mughal, komunitas petani dipimpin oleh, sebutkan hasil pertaniannya. Jawabannya yaitu dipimpin oleh seorang mukadam. Hasilnya yaitu biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan. Yang kedua yaitu jelaskan tujuan dari ajaran Din Ilahi. Jawabannya yaitu untuk mempersatukan umat beragama di India. Yang ketiga, di manakah letak bangunan bersejarah yang dirancang oleh arsitek bernama Ustadz Hisam Muhammad Afandi? Jawabannya yaitu terletak di kota Agra, India. Saya Rulita Pia Binur Aini, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Nisatul Zahro. Yang pertama yaitu dalam masa pemerintahan Shah Jahan terjadi berapa kali dan jelaskan. Jawabannya, tahun pertama masa pemerintahan Raja Jujhar Sikh dalam berupaya memberontak dan mengacau keamanan, tetapi berhasil dipadamkan, kemudian sang raja diusir. Adapun pemberontakan yang paling hebat datang dari Afgan Tirlodi atau Hanjahan, seorang dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan. Namun pada tahun 1631 Masehi, pemberontakan dapat dipatahkan dan Hanjahan pun dieksekusi. Yang kedua yaitu daerah mana saja yang berhasil ditundukkan Jahangir. Akbar menerapkan kebijakan politik sulahul, toleransi universal, artinya semua rakyat India dipandang sama, tidak dibedakan oleh pembedaan etnis maupun agama. Yang ketiga, Jalaluddin Muhammad Akbar menerapkan kebijakan politik sulahul. Apa artinya? Jahangir berhasil menundukkan Bengala
pada tahun 1612 Masehi, Mewar 1614 Masehi, dan Kangra 1615 Masehi. Saya Deca Vidiana Fuska, absen 12. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ubaidillah Askar. Yang pertama, pada tahun berapa Daulah Mughal hancur? Pada tahun 1858 Masehi. Yang kedua, apa kepanjangan EIC, East India Company? Yang ketiga, sebutkan faktor internal dan eksternal penyebab kemunduran Daulah Mughal. Yang pertama, faktor internal. A. Semua pemerintah Mughal setelah Aurangzeb wafat merupakan orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer sehingga operasi militer di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua yaitu faktor internal, eksternal. Yang pertama, pemberontakan orang Hindu dan Sikh akibat kebijakan Puritanisme atau pengislaman orang Hindu secara paksa dan pajak yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu invasi Inggris melalui perusahaan dagangnya EIC. Terima kasih. Saya Profesor Afidz Rizal, absen 20, akan menjawab soal dari Cahaya Rodatul Munawar. Soal pertama, yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik merupakan, jawabannya adalah merupakan faktor internal pada kemunduran Daulah Mughal. Soal kedua yaitu apa kepanjangan dari EIC? Jawabannya adalah EIC kepanjangannya East India Company. Soal nomor 3 yaitu jelaskan apa dimaksud dengan Puritanisme. Jawabannya adalah Puritanisme adalah mengislamkan orang Hindu secara paksa. Baik, sekian dari saya dan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.